Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah ya, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini diizinkan oleh Allah ya, berulang-ulang. Kalau kita umur 20 tahun sekarang ini, paling tidak kita berpuasa Ramadan itu sudah 10 kali lebih ya. Kalau umur kita 30 tahun ya 20 kali lebih kita berpuasa Ramadan. Kalau umur 40, umur 50 seterusnya silakan dihitung sendiri. Artinya banyak sekali kita ketemu Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan berbekas ya pertemuan kita dengan Ramadan itu. Nah, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah itu ketemu Ramadannya nggak banyak ya. Disebutkan bahwa Rasulullah itu hanya ketemu 9 kali Ramadan. Kenapa 9 kali? Karena perintah Ramadan pertama itu pada tahun 2 Hijriah ya. Waktu Nabi 2 tahun berada di kota Madinah, turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan ya. Kemudian Nabi itu wafatnya tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal, beliau juga wafat 12 Rabiul Awal. Bahkan ketika beliau hijrah masuk kota Madinah itu juga 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi wafat itu tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya belum bulan Ramadan. Sehingga tahun 11 Hijriah itu Nabi tidak ketemu Ramadan ya. Jadi Nabi puasa terakhirnya tahun 10 Hijriah ya. Tahun 10 Hijriah Nabi ketemu puasa yang terakhir dalam hidup beliau. Nah, waktu bulan Sya'ban diinformasikan oleh Allah tentang kewajiban puasa ini, Nabi Muhammad kita kenal di penghujung bulan Sya'ban beliau memberikan tausiah ya, sehingga sahabat merasa gembira menyambut kehadiran Ramadan. Namun berjalan beberapa hari berpuasa, Nabi mendapat informasi dari intelijen bahwa tahun itu kelompok kafir Quraisy mempersiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, Nabi mengumumkan kepada para sahabat yang waktu itu tentu sedang berpuasa. Ini kita sedang darurat militer nih ya. Kita akan siap-siap menghadapi pertempuran. Maka sambil berpuasa para sahabat tentu melakukan persiapan-persiapan untuk peperangan. Ya, sehingga suasana Ramadan waktu itu tentu mencekam ya. Dan terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat di perang Badar. Jadi Nabi tidak menunggu di Madinah tapi menyongsong mereka di suatu wilayah tanah lapang yang luas ya, namanya Padang Badar. Di tempat itulah Nabi dengan didukung hanya 313 pasukan ya. Pasukan Rasulullah tidak terlatih ya, kaum muslimin sebagian tanpa alas kaki. Sementara musuh itu 1.000, 3 kali lipat. Persenjataan mereka lengkap, didukung oleh kendaraan kuda ya, oleh baju besi, oleh pedang tameng ya. Tapi umat Islam tidak gentar ya. Di sini kedahsyatan ya, keyakinan, keimanan ya. Dan Ramadan ini memberi semangat optimisme bagi mereka untuk bertempur ya. Walaupun saat pertempuran itu Nabi berpesan supaya sahabat berbuka ya. Karena puasa itu tidak menyiksa diri, jangan sampai kita lemah kata Rasulullah menghadapi musuh. Dan Allah memberi kemenangan ya. Pasukan yang banyak bisa dikalahkan oleh pasukan yang kecil. Di dalam riwayat memang disebutkan ada 2 kali Rasulullah itu berpuasa dalam kondisi mencekam, peperangan ya. Yaitu yang kedua adalah pada tahun 8 Hijriah. Ini lebih kurang 3 tahun sebelum beliau wafat. Yaitu Fathul Mekah namanya. Jadi Nabi waktu itu menyiapkan pasukan untuk masuk ke kota Mekah karena kafir Quraisy berkhianat ya, mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi memutuskan untuk menyerang mereka. Ini diketahui oleh kafir Quraisy, tapi mereka sudah sangat lemah sehingga mereka tidak berani mengadakan perlawanan. 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah dari berbagai jurusan, ya, sehingga yang dituju oleh Nabi pertama tentu Masjidil Haram. Di situ kemudian Nabi melihat berhala-berhala yang banyak yang dipuja dan diagungkan oleh mereka.
Lalu Nabi menunjuk dengan tongkatnya, berjatuhanlah berhala-berhala tadi, para sahabat juga menghancurkannya. Puing-puing berhala berserakan di sekitar Masjidil Haram. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir merasa ketakutan waktu itu, terbayang oleh mereka inilah hari pembalasan. Mereka merasa telah melakukan penganiayaan, bahkan membunuh beberapa para sahabat, ya, mengusir mereka dari Mekah, kejam waktu itu. Dan mereka merasa inilah hari di mana Muhammad dan pengikutnya akan membantai mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menuju Bukit Safa. Di tempat itu dulu Nabi pernah dihina oleh Abu Lahab. Ya. Di Bukit Safa itu Nabi pernah dianiaya oleh Abu Jahal. Dan ini yang menyebabkan nanti Hamzah spontan memeluk Islam karena dia tidak rela kemanakannya dianiaya oleh Abu Jahal. Di tempat itu Nabi berpidato. Pidato Nabi sungguh sangat membuat ketenangan. Kata Rasulullah, hari ini adalah hari damai. Semua aman, yang di rumahnya aman, yang di rumah Abu Sufyan aman. Jadi Nabi tidak melakukan pembalasan dendam. Para sahabat pun mengikuti semua yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, Bilal pernah merasakan dianiaya, disiksa, diseret sepanjang jalan dengan kuda, dilempari batu. Tidak bisa berkata lagi, matanya menghadap matahari yang terik, lalu perutnya ditindih batu. Ammar, sahabat Rasulullah, dia menyaksikan ayahnya dibunuh di hadapannya. Dia menyaksikan ibunya ditikam dari kepala sampai belakang. Tapi dia juga dengan penuh kesabaran mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tibalah waktu zuhur, ya. Waktu itu kemudian Rasulullah SAW meminta Bilal untuk azan. Bilal kemudian naik ke atas Ka'bah. Dia injak-injak itu berhala-berhala yang sebelumnya dimuliakan dan diagungkan. Dan ini disaksikan oleh sebagian orang-orang kafir. Lalu dia memanjat dan dia mengumandangkan suara azan. Suara Bilal sungguh syahdu. Ya. Suaranya menyentuh dan menggetarkan siapapun yang mendengar. Ya, tentu orang-orang kafir juga mendengarkan suara azan itu, mereka begitu tersentuh, terpukau. Nah, sehingga kita nanti bisa melihat kaum kafir itu berbondong-bondong mereka datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislaman. Jadi puasa Ramadan yang dialami oleh Rasulullah, ya, itu ada suasana yang mencekam, ya, menegangkan. Tapi tentu tidak semua, ya. Karena ada juga suasana ibadah Rasulullah yang nyaman, yang tenang, ya. Sehingga kita tahu ada hadis-hadis tentang itikaf seperti malam 10 terakhir, ya. Itu menunjukkan bahwa Ramadan itu berlangsung dengan sangat nyaman, ya. Pada masa itu, ya, ada sahabat yang melaksanakan sholat tarawih, ya, berjamaah mereka secara kelompok-kelompok. Bahkan Nabi pernah keluar lalu diikuti oleh banyak orang, ya. Dan Nabi tidak melanjutkan lagi karena Rasul khawatir nanti menjadi wajib dan memberatkan umat. Bagaimana dengan Ramadan kita? Alhamdulillah kita bersyukur, ya, Ramadan tahun ini kita diberi oleh Allah kelapangan. Ini berbeda dengan Ramadan tahun kemarin 2021, Ramadan tahun 2020, ya. Keadaan dunia mencekam, ya. Kita tahu bahwa pada awal 2020 itu diumumkan di seluruh dunia bahwa ada pandemi penyebaran penyakit ke seluruh dunia yang namanya COVID-19. Mengerikan COVID ini. Kalau kita lihat data, akibat kematian COVID seluruh dunia itu 6 juta lebih. Ya. Penduduk Aceh ini hanya 5,3 juta. Artinya lebih banyak dari penduduk Aceh yang menjadi korban kematian akibat COVID tadi. Dan untuk Indonesia sendiri, saya melihat data sekitar 150.000 lebih, ya, orang yang mati akibat serangan daripada COVID-19 ini. Nah, COVID ini makhluk Allah, tentu yang bisa menghilangkan, mengangkatkannya hanyalah Allah. Apa yang dilakukan manusia? Manusia itu hanya tahu fenomenanya dan kemudian bagaimana mengurangi risikonya. Maka ada vaksin, ya, ada jaga jarak dan sebagainya. Itu upaya-upaya ikhtiar. Tapi yang bisa mengangkat, ya, menghilangkannya tentu hanyalah Allah. Dan kita bersyukur Allah telah mengangkat, ya, penyakit itu, dan mudah-mudahan sampai selamanya kita tidak akan lagi mengalami hal-hal yang sangat mengerikan dan menakutkan, ya. Mungkin ada di antara teman, saudara, orang tua, ya, istri, anak, suami yang juga menjadi korban dari COVID ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua itu diampuni Allah dosanya, ya, mereka dilapangkan di dalam kuburnya.
pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekarang kita bisa berpuasa dalam keadaan tenang, maksimalkan ibadah ini dengan baik. Jangan kita sia-siakan ya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda ya, ma anjalallahu da'an illa anjalahu syifaan. Ini 15 abad yang lalu Nabi keluarkan statement ini ya. Tidaklah Allah itu menjadikan suatu penyakit, melainkan Allah itu menyediakan obatnya, penawarnya. Dan ini tidak bisa terbantah ya, bahwa ternyata memang kalau ada penyakit yang berat dan sebagainya, manusia dengan ilmunya Allah berikan kemampuan nanti menemukan penawarnya. Jadi Rasulullah sudah meyakinkan bahwa kita harus optimisme, tidak boleh berputus asa. Jadi Ramadan itu mengajarkan umat Islam untuk menjadi orang yang optimis, tidak boleh berputus asa ya. Karena putus asa itu bagian daripada mengingkari rahmat Allah, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena itu saudaraku seiman dimanapun berada, kita bangun terus semangat ya melalui Ramadan ini untuk meraih kemenangan, untuk meraih ampunan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufiknya dalam hidup dan kehidupan kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.